billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman, sehingga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sahabat Masdar Arij yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini channel Masdar Arij akan menyampaikan sebuah amalan batiniah melalui barokah Al-Quran surat Al-Qadar yang memiliki rahasia atau asrar yang sangat luar biasa. Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dari setiap ayat-ayat Al-Quran tersebut memiliki kebaikan dan keutamaannya masing-masing. Dan surat Al-Qadar yang akan dibahas kali ini adalah merupakan surat ke-97 di dalam Al-Quran dan termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah dan terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Qadar ini memiliki arti kemuliaan yang diambil dari kata Al-Qadar yang terdapat pada ayat pertama. Isi bahasannya adalah tentang terjadinya malam Lailatul Qadar, di mana diturunkannya kitab suci Al-Quran yang penuh kemuliaan, yang pada malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Baik, dengan keterangan pada ayat keempat dikatakan bahwasanya pada malam Lailatul Qadar tersebut para malaikat beserta ar-ruh atau Jibril hadir ke dunia untuk mengatur berbagai urusan di dunia. Maka sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Lalu apa saja keutamaan surat Al-Qadar ini? Langsung saja kita dengarkan satu persatu daripada rahasia surat Al-Qadar ini. Tetapi sebelumnya kita sampaikan terlebih dahulu bacaan surat Al-Qadar ayat 1-5 adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang kurang lebih artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Itulah bacaan surat Al-Qadar sekaligus artinya dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dan langsung saja berikut ini adalah diantaranya beberapa khasiat surat Al-Qadar atau amalan surat Al-Qadar dan sekaligus cara mengamalkan surat Al-Qadar. Keterangan yang pertama diterangkan dalam tafsir Nur As-Saqalain bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Qadar maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam Al-Qadar. Ini terdapat pada tafsir Nur As-Saqalain. Kemudian terdapat dalam kitab Mafatihul Jinan bahwa Imam Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Husain berkata, tidak ada dari seorang hamba yang membaca surat Al-Qadar ini sebanyak 7 kali ba'da salat subuh, kecuali para malaikat akan bersalawat kepadanya 70 salawat dan mencurahkan rahmat kepadanya 70 rahmat. Kitab Mafatihul Jinan halaman 79. Kemudian keterangan yang ketiga atau keutamaannya adalah keterangan lain ini terdapat dalam tafsir Nur As-Saqalain. Imam Ja'far As-Shadiq berkata bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Qadar di dalam salat-salat fardunya, maka malaikat memanggilnya, wahai hamba Allah, Allah telah mengampuni dosa yang lalu, maka mulailah amalmu yang baru.
Kemudian keterangan selanjutnya, Imam Ali Ar-Ridha berkata, siapa saja yang berziarah ke kubur saudaranya yang seiman, kemudian ia meletakkan tangannya pada kuburannya sambil membaca surat Al-Qadar sebanyak 7 kali ulangan bacaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin baginya keamanan dari ketakutan yang paling besar. Ini terdapat pada tafsir As-Saqalain. Kemudian keutamaan yang kelima, siapa saja yang membaca surat Al-Qadar sebanyak 10 kali ulangan bacaan, maka akan terhapuslah 1000 dosanya. Dan selanjutnya, keutamanya adalah berkaitan dengan hajat keperluan. Bacalah sebanyak 100 kali ulangan bacaan ketika bertepatan dengan turunnya hujan. Kemudian berdoalah sesuatu yang baik, maka insya Allah akan segera dikabulkan doanya, baik itu yang berkenaan dengan urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Jadi ketika turun hujan, bersyukurlah kepada Allah. Di sana kesempatan mendapatkan rahmatnya dari Allah melalui aurat surat Al-Qadar ini. Bacalah sebanyak 100 kali ulangan bacaan ketika turun hujan, kemudian berdoa yang baik, insya Allah Allah akan segera mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan keterangan lainnya atau keutamaan yang selanjutnya adalah keterangan yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi, maksudnya, barang siapa yang menjadikan surat Al-Qadar sebagai wirid istiqomah, artinya dawam surat Al-Qadar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hatinya lembut, akan menjadi khusyuk terhadap Tuhannya, serta tekun melakukan taat kepadanya. Bagi siapa saja yang menginginkan hatinya lembut, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ketaatan, maka tidak ada salahnya berwasilah melalui amaran surat Al-Qadar ini. Keterangan lainnya, Rasulullah SAW bersabda terkait keutamaan membaca surat Al-Qadar sebagai berikut. Barang siapa yang membaca surat Al-Qadar 1 kali setelah berwudu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya pahala seperti beribadah selama 50 tahun lamanya. Dan sekiranya ia membaca 2 kali setelah berwudu, maksudnya, maka pahalanya adalah seperti pahala yang diberi kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Dan sekiranya ia membaca 3 kali, maka ganjarannya adalah akan dibukakan semua pintu-pintu surga, dan ia boleh memilih pintu mana saja yang ia ingin dan masuk dengan tanpa dihisab dan tanpa diajab. Subhanallah, begitu besar keutamaan dari dawam surat Al-Qadar ini. Keutamaan yang selanjutnya, siapa saja yang membaca dan mengamalkannya surat Al-Qadar ini, maka akan dimudahkan baginya untuk menunaikan salat tahajud, dan insya Allah akan senantiasa mendapat kejayaan dalam setiap pekerjaannya. Dan keutamaan yang ke-10, barang siapa yang rutin mendawamkan membaca surat Al-Qadar ketika keluar dari rumah, maka insya Allah akan pulang dalam keadaan selamat. Dan jika dibaca ketika menaiki kendaraan, maka akan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu diberikan keselamatan ketika di atas kendaraan maupun ketika turun dari kendaraan. Dan dalam sebuah keterangan disampaikan bahwa siapa saja yang menjadikan surat Al-Qadar sebagai amalan yang dibaca ba'da salat maghrib dan ba'da salat subuh sebanyak 3 kali, kemudian dia berdoa. Jadi setelah sholat maghrib, ba'da sholat maghrib dan ba'da sholat subuh, baca surat Al-Qadar sebanyak 3 kali, kemudian berdoa, maka akan dibangun benteng pembendung antara dirinya dan iblis, seperti halnya benteng pembendung Ya'juj dan Ma'juj. Keutamaan yang selanjutnya terkait keutamaan surat Al-Qadar untuk pengobatan. Imam Ja'far As-Siddiq memberitahukan kepada para sahabat dan pengikutnya, barang siapa yang ditimpakan sakit, hendaknya ia mengambil bejana yang baru, kemudian diisi oleh air. Kemudian bacalah pada air tersebut surat Al-Qadar sebanyak 30 kali ulangan bacaan secara tertib dan tartil. Kemudian setelah selesai, air itu diminum, bisa dibuat wudhu dan juga diusapkan pada bagian tubuh yang sakit. Dan jika airnya kurang bisa ditambahkan, maka insya Allah dalam waktu 3 hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan dari penyakit yang diderita.
Jadi bagi siapa saja yang sedang mengalami sakit, baik itu saudaranya, tidak ada salahnya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesembuhan penyakit tersebut dengan cara aurat surat Al-Qadar sebanyak 30 kali ulangan bacaan pada air yang suci secara tertib dan tartil, tentunya saat mengamalkan bacaan surat Al-Qadar tersebut. Kemudian air itu diminum, bisa dibuat wudhu dan juga diusapkan pada bagian tubuh yang sakit. Keterangan lainnya tentang keutamaan surat Al-Qadar untuk rezeki. Terkait keutamaan surat Al-Qadar untuk rezeki, maka lakukan amalan batiniah dengan barokah Al-Quran surat Al-Qadar ini dengan cara bacalah surat Al-Fatihah banyak 7 kali ulangan bacaan. Kemudian setelah selesai Al-Fatihah, lanjutkan dengan surat Al-Ikhlas 7 kali ulangan bacaan, surah Mu'awwizatain atau Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 7 kali ulangan bacaan juga. Kemudian baca ayat kursi 7 kali ulangan bacaan dan ditutup dengan membaca surah Al-Qadar 7 kali ulangan bacaan. Lalu kemudian menghadap ke arah kiblat dan memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang diperlukannya termasuk urusan rezeki. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya dengan segera. Amin ya mujibas sailin. Sekali lagi, urutannya ketika berdoa memohon kemudahan rezeki kepada Allah, bacalah surat Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, An-Nas, dilanjut ayat kursi dan ditutup dengan Al-Qadar sebanyak masing-masing 7 kali ulangan bacaan. Lalu kemudian berdoa. Coba amalkan setiap ba'da salat hal tersebut. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi hajat para sahabat sekalian akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin. Dan keutamaan selanjutnya, keutamaan surat Al-Qadar untuk rezeki maupun hajat lainnya pada Allah Subhanahu wa taala adalah lakukan atau bacalah sebanyak 141 kali ulang bacaan surat Al-Qadar ini. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara berikutnya adalah bacalah sebanyak 141 kali ulangan bacaan surat Al-Qadar, kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dihajatkan, baik urusan rezeki maupun hajat dunia lainnya. Insyaallah akan segera terkabul atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Al-Faqih Al-Imam Al-Wali Al-Kabir Ahmad Ibnu Uzail bahwa beliau didatangi oleh seorang fakir. Kemudian disampaikannya kisah kefakirannya itu kepada Al-Faqih. Lalu beliau diperintahkan membaca sebanyak mungkin surah Al-Qadar. Kemudian keutamaannya selanjutnya akan diberi kemuliaan di lingkungan masyarakat bagi siapa saja yang mau mengamalkan dan membacanya secara istiqomah atau dawam, sehingga menjadi wirid berkah dari dawam surat Al-Qadar ini. Dan keutamaan selanjutnya yang ke-16, jika dibacakan pada telinga bayi yang baru lahir, maka atas kuasa Allah semasa hidupnya akan terhindar dari perbuatan zina dan perbuatan keji lainnya. Nah, untuk menjaga para keturunan kita, maka lakukanlah amalan membaca surat Al-Qadar pada bayi yang baru lahir, anak-anak kita. Selain adzan dan iqamah ditambah dengan surat Al-Qadar, mudah-mudahan akan terhindar atas kuasa Allah, dilindungi oleh Allah dari perbuatan zina maupun perbuatan keji lainnya. Keutamaan selanjutnya, ketika Anda menginginkan kehidupan yang lapang, kemudian segala urusan dimudahkan segala urusannya, bacalah surat Al-Qadar sebanyak 10 kali ulangan bacaan dan surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali ulangan bacaan juga melalui media air. Kemudian setelah selesai, percikan air yang dibacakan dua surat tersebut pada pakaian yang akan kita kenakan atau akan kita pakai. Maka insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Anda akan selalu berada dalam penghidupan yang lapang dan mudah di dalam menyelesaikan setiap urusan sehari-harinya kita. Amin ya rabbal alamin. Keutamaan yang lainnya agar disolehkan baik itu hati anak-anak ataupun istri kita, maka syariatkanlah dengan membaca surat Al-Qadar pada ubun-ubun anak atau istri kita tersebut
sambil memegang dengan tangannya ubun-ubun tersebut. Ya, sambil memegang ubun-ubun anak atau istri kita, bacalah surat Al-Qadar sebagai bentuk permohonan kepada Allah. Maka insya Allah atas kuasanya dijadikan anak dan istri melakukan hal-hal yang terjaga, baik dan kita sukai, tentunya yang tidak melanggar syariat. Keutamaan selanjutnya, menurut sebagian ulama ahli hikmah, untuk kelancaran rezeki dalam usaha ataupun sebagai usaha batiniah, pendorong dalam kelancaran mencari pekerjaan, maka bacalah surat Al-Qadar ini sebanyak 35 kali ulangan bacaan pada media air yang suci, kemudian percikan pada kain yang akan dipakai untuk berusaha ataupun mencari pekerjaan. Maka insya Allah dengan keberkahannya akan diberikan keluasan rezeki dan kemudahan dalam urusan pekerjaannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, keterangan yang selanjutnya, surah Al-Qadar sebagai wasilah doa agar memperoleh keamanan, keberkahan dari segala sesuatu yang membahayakan, serta akan memperoleh manfaat dari hasil bumi yang dikerjakan. Hal ini disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau berkata bahwa siapa saja yang membaca surat Al-Qadar setelah waktu Isya akhir sebanyak 15 kali, artinya bisa ba'da Isya ataupun waktu tengah malam sebanyak 15 kali, maka ia akan berada dalam keamanan Allah hingga malam berikutnya. Atau bisa dilakukan saat mau menjelang tidur, kita bacakan 15 kali surah Al-Qadar, maka insya Allah akan berada dalam keamanan Allah hingga malam berikutnya. Dan barang siapa yang di setiap malam membaca surah Al-Qadar sebanyak 7 kali, maka ia memperoleh keamanan sampai waktu terbit fajar. Dan barang siapa yang membacanya atas sesuatu yang berlapis emas atau perak ataupun perkakas rumah lainnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi keberkahan padanya dari sesuatu hal yang dapat membahayakan. Dan apabila surah Al-Qadar ini dibaca atas hasil bumi, maka insya Allah hasil bumi tersebut akan memberi manfaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang berikutnya, mendapatkan pahala seperti halnya pahala orang yang berperang di jalan Allah atau fisabilillah. Imam Ja'far As-Shadiq berkata, barang siapa yang baca surah Al-Qadar dengan suara keras, maka ia seperti orang yang mengayunkan pedangnya di jalan Allah. Dan barang siapa yang membacanya dengan suara pelan atau sir, maka ia seperti orang yang mengalir ruhnya di jalan Allah. Dan barang siapa yang membacanya sebanyak 10 kali, maka akan diampuni 1000 dosanya. Al-Kahfi Juz 2 halaman 454. Keutamaan yang berikutnya, surah Al-Qadar sebagai wasilah doa keamanan tempat penyimpanan barang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Qadar, maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan jika saat membacanya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ia memperoleh pahala seperti orang yang berperang di jalan Allah atau fisabilillah. Dan barang siapa yang membacanya surah Al-Qadar ini atas pintu tempat penyimpanan barang, maka Allah Ta'ala akan menyelamatkannya dari segala bahaya dan keburukan sampai pemiliknya mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Jadi sebagai bentuk usaha batiniah agar apa-apa yang kita miliki terjaga, maka tidak ada salahnya memohon perlindungan kepada Allah melalui aurat surat Al-Qadar ini. Bacalah surat Al-Qadar ini di depan pintu tempat penyimpanan barang, maka Allah Ta'ala akan menyelamatkannya dari segala bahaya dan keburukan sampai pemiliknya mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Keterangan yang berikutnya disebutkan di dalam kitab Rawdah li al-Zarib Ihwas Ismillah Ta'ala Al-Latif, bahwasanya siapa saja orang yang banyak membaca surah Al-Qadar ini kemudian membaca doanya setelah mengamalkan surat Al-Qadar ini, maka insya Allah akan diberi kecukupan rezeki tanpa susah payah. Dia akan terhindar dari kefakiran dan sama sekali tidak akan kekurangan rezeki. Berikut ini doanya yang dibaca setelah membaca surah Al-Qadar.
Jadi setelah membaca surat Al-Qadar, kita tutup dengan doa. Doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man yaktafi min khalqihi jami'an wa la yaktafi minhu ahadun min khalqihi. Ya ahada ma la ahada lahu inqata'a ar-raza'u illa minka wa khabatil amalu illa fika wa sadatit turuku illa ilaika. Ya giyasal mustagisin agisni agisni. Sekali lagi doanya adalah setelah membaca surat Al-Qadar. Ya man yaktafi min khalqihi jami'an wa la yaktafi minhu ahadun min khalqihi. Ya ahada ma la ahada lahu inqata'a ar-raza'u ila minka wa khabatil amalu ila fika wa sadatit turuku ila ilaika. Ya giyasal mustagisin agisni agisni. Yang kurang lebih artinya adalah, wahai yang maha melindungi dari semua makhluknya, sementara tiada satupun makhluknya yang terlindungi darinya. Wahai yang maha esa yang tiada sekutu baginya, aku sudah putus harapan kecuali darimu, cita-cita sudah sirna kecuali dalam dirimu, dan jalan-jalan tujuan sudah tertutup kecuali padamu. Wahai zat yang maha menolong orang-orang yang minta pertolongan, tolonglah aku, tolonglah aku. Nah, para sahabat Masdar Aziz yang dirahmati oleh Allah, itulah diantara keutamaan surah Al-Qadar atau fadilah surah Al-Qadar bagi yang mau istiqomah mengamalkannya. Karena yang terpenting adalah selalu dilatih agar melakukan segala amalan atas dasar lillahi ta'ala. Istiqomah, ikhlas berdasarkan Allah subhanahu wa ta'ala atau lillahi ta'ala. InsyaAllah keberkahan akan didapatkan ketika ikhlas karena Allah itu bisa muncul dalam jiwa pengamalnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni atas segala hilaf dalam penyampaian, dan mudah-mudahan juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, khususnya kepada para sahabat Masdar Aziz sekalian. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan para sahabat bisa share kepada rekan maupun teman-teman yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah.